Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mustasna dengan ilah. Maksudnya begini, bahasanya adawatul istisna, perangkat-perangkat pengecualian itu lihat ada hasya, ada khala, siwa, ghaira, dan ilah. Ghairu juga bisa dibaca ghairu, siwa, ghaira. Ya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini smartnya kecuali. Ya, sini akan kita bahas tentang ilah, karena ilah ini punya pembahasan yang khusus ya tentang ilah. Ilah yang sering digunakan, yang banyak digunakan, dan dia punya beberapa hukum di sini. Ya, mustasna dengan ilah, dikatakan di sini dia mempunyai 3 hukum. Hukum ini maksudnya hukum dalam masalah apa? Dalam masalah i'rabnya. Apakah marfu, apakah mansub, atau yang lainnya. Hukum di sini maksudnya begitu. Nah, kita lihat. Mustasna dengan ilah mempunyai 3 hukum. Pertama, wajib mansub. Jadi dia harus mansub. Enggak bisa marfu atau yang lainnya. Kapan itu? Apabila kalimatnya musbat atau positif. Dalam kurung tidak dinafikan. Enggak ada kata la atau mas sebelumnya. Dan disebutkan mustasna minhu. Kalimatnya positif atau musbat dan disebutkan mustasna minhu. Untuk paham kalimat musbat atau positif dan tidak gini. Kalau di dolima, ma hadara rijalu ila zaidan, itu kalimatnya tidak musbat atau negatif kalau ada ma-nya. Jadi kalau tidak dinafikan berarti dia musbat atau positif. Kalau dinafikan berarti dia nanti bukan tidak musbat, tidak positif. Dinafikan itu ditiadakan. Ya, saya ulang kembali sini, wajib mansub apabila kalimatnya musbat atau positif dalam kurung tidak dinafikan dan disebutkan mustasna minhunya. Contohnya, hadarar rijalu illa zaidan. Zaidan di sini sebagai mustasna. Dia isim, dia mansub, dia terletak setelah jawatul istisna. Ya. Kemudian ar-rijal sebagai mustasna minhu. Jadi sini di depan ada enggak? Tidak ada kata apa? Tidak ada kata ma. Tidak ada kata la. Berarti kalimatnya musbat, positif. Kalau begini, maka mustasnanya wajib mansub. Zaidan. Wajib mansub. Wajib zaidan. Enggak boleh zaitun. Karena kalimatnya musbat atau positif. Dan disebutkan mustasna minhunya. Lagi contoh lagi. Qara'tu sufa illa safhataini. Aku telah membaca halaman-halaman tersebut kecuali 2 halaman. Perhatikan as-safhataini. Dia isim, dia mansub. Dia jatuh setelah ada watul istisna atau alat-alat pengecualian. Ya, as-sufa ini sebagai mustasna minhunya. Terus di sini di depannya nggak ada kata ma atau la. Berarti kalimatnya musbat, positif. Maka safhataini wajib mansub. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, mustasna dengan ilah. Keadaan yang kedua, perhatikan yang bawahnya. Boleh menasabkan atau boleh mansub. Dia boleh mansub atau mengikuti i'rab mustasna minhunya sebagai badal. Perhatikan. Boleh mansub atau mengikuti i'rab mustasna minhunya dan nanti dia sebagai badal. Kapan?
Kalau kalimatnya manfi, kalimatnya dinafikan, ditiadakan, negatif. Ya, dan disebutkan mustasna minhunya. Mustasna minhunya di sini disebutkan. Mungkin kurang kata ya. Dan disebutkan mustasna minhunya di sini kita tambahi disebutkan. Atau ada mustasna minhunya. Contoh ini. Maqama ahadun ila zaidan. Tidak ada yang berdiri kecuali Z. Perhatikan. Ada ma, berarti ada nafi, ada penafian, ada peniadaan. Maka ini kalimatnya bukan musbat, tapi manfi, negatif. Karena ada ma. Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali Z. Ya Zaidan, ini hukumnya boleh dibaca Zaidan. Tidak wajib. Tidak wajib nasab, tapi boleh. Kenapa? Karena kalimatnya negatif, diawali ma. Dan mustasna ini disebutkan ahadu ini sebagai mustasna minhu. Tapi ingat, ketika kita baca Zaidan, dia tetap namanya mustasna. Zaidan mustasna mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu li'anna mufradun. Tapi ingat, dia boleh selain Zaidan. Ya. Atau maqama ahadun ila Zaidun. Boleh dibaca Zaidun. Kenapa? Karena kalimatnya negatif ada ma. Dan mustasna minhu disebutkan. Ya saja ketika kita baca Zaidun, dia bukan mustasna lagi. Di sini Zaidun sebagai badal dari ahadun. Ahadun kan sebagai fa'il dari koma. Zaidun badalnya dari fa'il. Badal dari ahadun, maka marfu. Ini yang kedua, ingat baik-baik syaratnya. Kalimatnya manfi atau negatif dan disebutkan mustasna minhu. Mustasna minhu disebutkan. Ini boleh nasab, dia sebagai mustasna, atau boleh dia mengikuti mustasna minhu sebagai badal dari mustasna minhunya. Sekarang yang ketiga. Di i'rab. Sesuai kedudukannya dalam kalimat. Jadi sesuai kedudukannya. Tidak harus marfu, tidak harus mansub. Tapi sesuai kedudukan dalam kalimat. Kapan itu? Apabila kalimatnya manfi, itu kalimat negatif. Berarti kalimat negatif berarti apa? Hidolima atau la. Terus mustasna minhu tidak disebutkan. Ingat, kalimat negatif atau manfi ada manfinya, mustasna minhu tidak disebutkan. Contoh maqama ila Zaidun. Di sini Zaidun bukan mustasna. Bukan juga badal. Tapi dia sebagai fa'il. Kok bisa iya dari koma? Lihat ini. Kalimatnya negatif atau manfi ada ma. Mustasna minhu nggak ada. Ila, sebelum ila nggak ada. Mustasna minhu. Maka Zaidun menempati atau sesuai kedudukannya, yang mana kedudukan dia sebagai fa'il. Karena koma butuh fi'il, koma fi'il butuh fa'il, fa'ilnya adalah Zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Z. Z yang berdiri. Z sebagai fa'il. Ingat, kalimatnya harus manfi negatif dan tidak disebutkan mustasna minhu. Yang ketiga, ma qultu ilal haqqa. Lihat. Ma ada ma berarti kalimatnya manfi atau negatif. Ma qultu, aku tidak berkata ilal haqqa. Lihat, haqqa dia dibaca fathah mansub bukan karena mustasna, tapi dia sebagai maf'ulun bi. Lihat, qultu di sini enggak ada mustasna minhunya. Tidak ada mustasna minhunya. Tidak aku berkata,
kecuali kebenaran. Jadi apanya sebagai objek dari kultunya, tunya sebagai fa'il. Nah, jadi inilah 3 keadaan mustasna dengan ilah. Pertama ingat wajib nasab. Kalau kalimatnya musbat atau positif dan disebutkan mustasna minhunya. Yang kedua, boleh nasab atau mengikuti i'rab mustasna minhunya dan dia nanti sebagai badal apabila kalimatnya manfi atau negatif dan mustasna minhu disebutkan. Ketiga, i'rab sesuai kedudukannya atau jabatan dalam kalimat apabila kalimatnya manfi atau negatif dan mustasna minhu tidak disebutkan, ya. Mudah-mudahan bisa difahami baik-baik. Wallahu a'lam bishawab.